Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monika Nadila Putri dari Lokal 6 MPIC. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang kelima, yaitu yang berjudul Pengelolaan Perpustakaan Berbasis Offline dan Online. Langsung saja, yaitu yang pertama, pengertian perpustakaan. Istilah perpustakaan yaitu berasal dari kata pustaka yang dalam bahasa Indonesianya itu berarti kitab atau buku, sedangkan dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan istilah library yang berasal dari bahasa Latin yaitu liber atau libri yang berarti buku. Lalu pengertian pustaka menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 yaitu perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak, terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Lalu pengertian pustaka dalam arti tradisional yaitu perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah, walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atau biaya sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat perpustakaan. Di berbagai sekolah yaitu perpustakaan dapat dimanfaatkan sebagai menimbulkannya kecintaan siswa-siswi terhadap membaca. Lalu perpustakaan sekolah juga dapat memperkaya pengalaman belajar siswa-siswi. Lalu perpustakaan juga dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akhirnya kita mampu belajar mandiri. Lalu perpustakaan dapat mempercepat kita untuk proses penguasaan teknik membaca. Lalu perpustakaan juga dapat membantu perkembangan kecakapan kita dalam berbahasa. Dan perpustakaan juga bermanfaat dalam melatih kita agar bertanggung jawab. Lalu fungsi perpustakaan yaitu mempercerdas kehidupan masyarakat. Dengan semakin banyaknya kita mengunjungi dan memperdayakan perpustakaan, akan mengindikasikan bahwa perpustakaan dapat memenuhi peran dan fungsinya dengan baik. Fungsi perpustakaan dari masa ke masa adanya perkembangan, namun berdasarkan fungsi perpustakaan dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi edukatif. Perpustakaan ini berfungsi sebagai tempat untuk belajar secara mandiri. Di situ pengguna dapat mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menambah ilmu dan wawasan. Dengan fungsi edukatif ini, perpustakaan membantu pemerintah dalam program Gemar Membaca dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan belajar sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu fungsi informatif. Perpustakaan yang sudah maju tidak hanya menyediakan bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, tetapi juga menyediakan bahan-bahan yang bukan berupa non-book material atau seperti majalah, buletin, surat kabar, pamflet, artikel, dilengkapi juga dengan alat-alat seperti overhead projector, slide proyektor, film proyektor, televisi, radio, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pengertian perpustakaan online.
Perpustakaan online atau bisa disebut juga dengan perpustakaan digital. Perpustakaan ini adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagai besar dalam bentuk format digital dan yang bisa diakses dengan komputer. Jenis perpustakaan ini berbeda dengan jenis perpustakaan konvensional yang berupa kumpulan buku tercetak, film mikro, ataupun kumpulan kaset audio, video, dan lain-lain. Isi dari perpustakaan digital berada dalam suatu komputer server yang bisa ditempatkan secara lokal maupun di lokasi yang jauh, namun dapat diakses dengan cepat dan mudah lewat jaringan komputer. Istilah perpustakaan ini pertama kali diperkenalkan lewat proyek yaitu NSF atau DARPA atau NASA. Digital Libraries ini dikenal pada tahun 1994. Lalu ada beberapa cara mengembangkan perpustakaan digital agar lebih mudah diakses, yaitu yang pertama, akses internet. Kemudahan paling mendasar dibangunnya perpustakaan secara digital adalah akses internet yang lancar dan cepat. Lalu yang kedua yaitu persiapan perangkat lunak dan hardware. Selain internet yang mendukung, pengembangan perpustakaan digital yang bagus harus didukung dengan sistem perangkat hardware dan software yang bagus. Dalam hal itu tentu perlu adanya sumber dana yang memadai. Yang ketiga yaitu publikasi dan sosialisasi. Umumnya orang akan mencari sumber bacaan hanya karena masalah tugas kuliah, tugas sekolah, kebutuhan untuk ujian, dan sebagainya. Sedangkan kesadaran sendiri untuk membaca guna meningkatkan pengetahuan literasi masih kurang. Itulah pentingnya sosialisasi perpustakaan online yang dimiliki sebuah lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu sistem kerjasama. Pengelolaan sistem perpustakaan online atau digital oleh sebuah lembaga pendidikan akan lebih prospek jika dilakukan dengan sistem kolaborasi dengan banyak pihak. Selain itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Cara ini akan lebih meningkatkan bargaining di perpustakaan itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu kreativitas. Kreativitas adalah walaupun perpustakaan bisa diakses dari mana saja, menciptakan suasana ruang dan tempat perpustakaan yang nyaman secara offline atau online sangat membantu minat orang yang berkunjung, yaitu dengan membangun tempat untuk menarik minat untuk membaca secara kreatif. Buatlah semacam lingkungan yang membuat seseorang itu nyaman untuk berkunjung, dengan contoh misalnya contoh ruangan yang ditunjukkan untuk membaca perlu didesain dengan model yang baik dan kreatif. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.